Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Tidak ada mesin yang bisa menghitung ataupun alat yang bisa mengkalkulasi semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa berada di jalan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah, sehingga kita termasuk umatnya yang berhak memperoleh syafaatul uzma nanti di yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para wali santri, sengaja kami buat video ini dengan tujuan untuk melakukan tabayun sekaligus mendetailkan, menjelaskan apa yang menjadi kebijakan kami pada akhirnya. Terus terang ini tidak mudah bagi kami karena situasi yang juga belum menentu antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Terlebih lagi kalau itu dikaitkan dengan situasi pandemi yang justru saat ini meningkat tajam dan mengkhawatirkan. Sebagai tempat kita mendengar berbagai berita betapa lonjakan-lonjakan angka mereka yang terkena virus corona itu di luar batas yang pemerintah bisa mampu tangani, seperti di Kudus, Jakarta, dan di berbagai tempat lainnya. Tentu ini menjadi perhatian kami semua. Betul bahwa mungkin di antara kita ada yang tidak tinggal di situ, tetapi tetap saja kewaspadaan dan kehati-hatian itu perlu kita jaga bersama-sama. Kita tidak ingin anak kita itu terkena musibah kedua kali. Kita tidak ingin, ya. Oleh karena itu kita terus bercoba berupaya menjaga sebisa dan semaksimal yang kita bisa lakukan. Di dalam surat dulu pada saat pemberitahuan tentang kepulangan anak santri sebelum hari raya, kami menjelaskan di situ bahwa tanggal 20 Juni sampai tanggal 10 Juli adalah waktu libur anak-anak. Namun mengingat situasi saat ini dan juga merespon berbagai macam usulan, aspirasi dari sebagian wali santri, kami kembali harus merevisi kebijakan ini seraya mencari solusi apa yang terbaik tanpa kita mengurangi hak-hak, tanpa kita mencoba untuk memaksa terlalu jauh kepada anak-anak. Sekali lagi perhatian kita adalah anak-anak, karena mereka adalah generasi yang dititipkan kepada kami sekaligus harapan kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu kebersamaan kita sama-sama saling memahami, saling membantu, saling memperkuat, saling mempercayai itu adalah kunci untuk kesuksesan pendidikan anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan situasi saat ini, maka kami melakukan beberapa kebijakan. Yang pertama, ya, bahwa anak-anak mungkin tidak akan libur selama yang kami sampaikan dulu. Jadi ada perubahan kebijakan. Sekali lagi perubahan ini adalah untuk merespon situasi yang selalu muncul secara dinamis. Jadi yang pertama adalah anak-anak selama liburan itu kurang lebih ada 3 minggu dari tanggal 20 sampai 11 Juli. Maka totalnya ada 3 minggu. Oleh karena itu kami tadi malam sudah mencoba mempelajari itu dan mengambil kebijakan. Maka kebijakan pertama adalah
bahwa anak-anak akan melakukan penerimaan tamu ambalan atau kegiatan pramuka, karena memang mereka sejak awal belum pernah mendapat kegiatan ini. Padahal menurut mekanismenya dalam pramuka, penerimaan tamu ambalan itu seyogianya dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru. Namun karena ada COVID-19, maka kegiatan itu terus ditangguhkan. Maka ketika liburan ini ada, maka ingin kami manfaatkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam bentuk camping. Tetapi camping yang dimaksud bukan camping keluar. Memang pada awalnya kami berencana untuk di luar. Tetapi sekali lagi, melihat situasi dan kondisi saat ini, di mana COVID-19 masih juga belum terkontrol, maka kami membuat kebijakan bahwa pelaksanaan penerimaan tamu ambalan ini tetap berada di dalam lingkungan pondok, dan itu akan kami laksanakan pada tanggal 25, 26, dan 27 Juni. Yang kedua adalah pelatihan manasik haji. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pada bulan Juli, tepatnya tanggal 20 Juli, kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan selama ini memang kita belum menyelenggarakan pelatihan manasik haji secara serius bagi anak-anak. Nah, dalam situasi seperti ini kami mengharapkan bahwa anak-anak memiliki pembinaan manasik haji sehingga mereka bisa memperoleh gambaran yang lebih baik lagi tentang bagaimana prosesi haji. Insya Allah akan kami bimbing semaksimal mungkin. Ada beberapa di antara kami yang pernah bertugas jadi TPIH, ada juga yang pernah bertugas sebagai ketua rombongan, ada juga yang bertugas sebagai pembina sertifikasi petugas haji. Insya Allah kita siap untuk melaksanakan itu. Kita akan susun sedemikian rupa sehingga anak-anak bisa merasakan bagaimana prosesi haji yang sebenarnya dari awal sampai akhir. Bahkan kita akan tambahkan bagaimana pengalaman mereka kalau mereka melaksanakan kegiatan di Madinah, di mana di Madinah itu kita akan melaksanakan sholat arba'in dan kemudian ziarah. Nah, tentunya tidak sesuai persis seperti di Madinah karena kita tidak pergi ke Madinah, tapi paling tidak kita ingin memberikan gambaran kepada anak-anak bagaimana prosesi haji jemaah Indonesia itu dilaksanakan. Nah, insya Allah ini akan kita laksanakan pada tanggal 29 sampai tanggal 1 Juli. Nah, sehingga waktu 2 minggu ini kita bisa gunakan untuk 2 kegiatan. Yang pertama adalah penerimaan tamu ambalan, yang kedua adalah pelatihan manasik haji. Nah, setelah itu baru kita memutuskan untuk memulangkan santri mulai tanggal 2 Juli. Ya, Ibu perhatikan, tanggal 2 Juli dan libur mereka hanya seminggu sampai tanggal 9 Juli. Harapannya apa? Pertama, mereka tentunya perlu istirahat. Di sini juga para guru membutuhkan istirahat, Bapak Ibu sekalian. Kami juga tidak egois, hanya memperhatikan satu pihak, tidak. Di sini juga para guru, para pembina ingin istirahat. Mereka setahun lebih membina tanpa non-stop kan. Mungkin anak-anak bisa pulang, tapi belum tentu para guru pulang. Belum tentu juga para guru libur. Tapi tentunya dengan jeda seperti itu kita harapkan mereka bisa menyegarkan kembali semangat mereka, menyegarkan kembali ghirah mereka, menyegarkan kembali antusiasme mereka. Oleh karena itu kita putuskan tanggal 2 Juli sampai tanggal 9 Juli mereka libur. Kami pikir cukup 1 minggu mereka libur, mereka istirahat. Toh kalaupun mereka libur lama itu juga untuk apa? Ya, lebih baik mereka berada di pondok sehingga mereka bisa jauh lebih intensif dibina selama 24 jam.
Namun demikian sekali lagi, tolong Bapak Ibu bisa mengerti ini. Pertama, kenapa hanya seminggu? Karena memang kita harapkan dengan waktu yang pendek, ya relatif anak-anak bisa lebih terjaga di rumah. Ya, jadi tidak kemana-mana, ya, tidak berkeliaran kemana-mana, tidak sempat untuk berpikir yang aneh-aneh. Ya, kita harapkan begitu. Ya, kemudian rasa rindu Bapak Ibu juga terwadahi dengan berkumpul dengan mereka selama seminggu. Kami berharap begitu, ya. Jadi kami cukupkan waktu seminggu untuk mereka istirahat. Dan kami juga di sini di pondok ada waktu seminggu bukan untuk libur sebenarnya, tapi lebih fokus mempersiapkan dimulainya pelaksanaan tahun ajaran baru. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tanggal 4 Juli pun kami ada ujian masuk gelombang kedua. Kemudian setelah itu pada minggu-minggu berikutnya kami sudah harus mempersiapkan penerimaan santri baru, penyambutan santri baru, dan persiapan tahun pelajaran baru. Para guru di sini akan mempersiapkan RPS-nya, akan mempersiapkan pembagian kelas, akan mempersiapkan segala sesuatunya. Itulah kenapa kita perlu waktu jeda 1 minggu sehingga anak-anak bisa khusyuk di rumah dan kami juga bisa khusyuk mempersiapkan untuk dimulainya tahun pelajaran baru. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya dan pengertiannya serta dukungannya agar apa yang menjadi keinginan kami, yang pertama, kami menjalankan amanah ini dengan sungguh-sungguh, sehingga apapun yang kami curahkan itu diharapkan akan menjadikan putra-putri kita semakin baik, semakin soleh, dan semakin ideal sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kedua, bahwa kebijakan ini pada dasarnya ingin mencoba untuk melindungi semaksimal mungkin putra-putri kita dari berbagai macam hal yang negatif, baik itu dalam bentuk penyakit ataupun hal-hal yang lainnya. Yang ketiga, tentunya kami berharap bahwa apa yang kami buat ini adalah untuk kebaikan semua, tidak saja anak-anak, tetapi juga para wali santri dan juga para guru yang ada di sini yang selama 24 jam selama hampir setahun mereka terus berjuang untuk membimbing, membina, dan mengarahkan tanpa lelah putra-putri ibu sekalian. Itulah sekali lagi yang dapat kami sampaikan. Mohon Bapak Ibu sekali lagi kami harapkan pemahaman, pengertian, dan kerjasamanya. Satu syarat kita sukses mendidik kita adalah kepercayaan kita, kerjasama kita, dan pengertian antara kita. Dengan itu semua insya Allah anak-anak kami, anak-anak kita itu menjadi sosok-sosok yang kita idamkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.